Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Mas Dita dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 3 digit terakhir 019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kontrol PID yang dibuat dari pengertian dasar sistem kontrol, tujuan komponen utama pada PID, prinsip dasar PID, contoh penerapan hingga kelebihan dan kekurangan. Apa itu dasar sistem kontrol? Sistem kontrol dapat diartikan sebagai suatu mekanisme atau proses yang digunakan untuk mengatur jalannya sebuah sistem agar selalu bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara sederhana, sistem kontrol bekerja dengan mengukur variabel yang digunakan atau output, kemudian membandingkan dengan nilai acuan set point. Apabila ditemukan perbedaan yang disebut error, maka sistem akan memberikan sinyal kontrol untuk mengoreksi penyimpangan tersebut. Di sini konsep feedback atau umpan balik memiliki peran penting. Feedback memastikan bahwa output aktual selalu dikoreksi dan diarahkan sesuai dengan nilai acuan. Contoh pada kehidupan sehari yaitu AC rumah yang diatur pada suhu 24 Celcius. Jika suhu naik menjadi 27 derajat Celcius, sensor akan mendeteksi perubahan ini akan mengirimkan informasi sistem kontrol. Akhirnya kompresor AC akan bekerja lebih keras dan menurunkan suhu kembali ke 24 derajat Celcius. Sistem kontrol mampu mencegah kestabilan, mengurangi kesalahan, dan memastikan sistem tetap bekerja sesuai kebutuhan. Tujuan sistem kontrol yaitu menjaga kestabilan. Tujuan sistem kontrol adalah menjaga kestabilan, mengikuti set point, serta mengurangi error. Selain itu, sistem meningkatkan efisiensi, mengantisipasi gangguan, mengurangi pemborosan, dan menjadikan kerja lebih aman. Kalau kita tarik dari nyata, contoh penerapan tujuan sistem kontrol adalah pada lampu lalu lintas otomatis. Dengan sistem kontrol, arus kendaraan bisa diatur lebih teratur tanpa perlu penugasan setiap saat. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi tabrakan, dan membuat lalu lintas lebih aman. Komponen utama pada sistem kontrol meliputi set point, sensor controller, aktuator, lamp, dan feedback. Sensor membaca kondisi nyata, controller menghitung error aktuator. Aksi fisik dan feedback mengambil informasi ke set point itu contohnya set point nilai target yang dicapai misalnya 200 derajat Celcius. Nah, sensor berfungsi membaca kondisi nyata sistem misalnya tarikan untuk suhu atau tekanan. Controller itu sebagai kontrol kendali untuk membandingkan nilai set point dengan hasil sensor lalu menghitung error. Aktuator, komponen yang mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik, misalnya motor, pompa, atau servo. Plan itu proses nyata atau sistem yang dikendalikan misalnya mesin, ruangan, atau kendaraan. Feedback, informasi yang dikembalikan dari sensor ke controller agar sistem bisa dikoreksi secara terus-menerus. Contoh nyata dalam mesin cuci otomatis, set point adalah waktu penyucian, sensor level mendeteksi jumlah air, controller menentukan kapan pompa bekerja, dan aktuator berupa motor listrik yang memutar tabung. Prinsip dasar PID dalam praktik. Prinsip dasar PID dalam memanfaatkan 3 aksi pengendali sekaligus. Aksi proporsional mempercepat respon sistem terhadap perubahan, integral menghapus error yang tersisa sehingga mencapai set point dengan tepat, dan diretif menekan overshoot serta oscillasi keberhasilan pengendalian bergantung pada penyataan parameter KP, KI, KD secara tepat agar sistem stabil dan akurat. Keberhasilan PID sangat dipengaruhi oleh pengaturan parameter. Jika tuning tepat, sistem akan menjadi stabil, cepat, dan akurat. Tapi kalau salah, sistem bisa menjadi lambat, tidak stabil, bahkan berhenti terus-menerus. Contoh sederhana pengaplikasian PID pada pemanas extruder 3D printer. PID seharusnya tetap di 200 Celcius. Sensor membaca suhu, kontrol menghitung error, dan heater diatur hingga stabil. Sensor thermistor membaca suhu aktual, mengirimkan data ke controller ke PID. Controller menghitung selisih error antara suhu aktual dan target. Aksi proporsional mempercepat naiknya suhu. Aksi integral yaitu memastikan suhu benar-benar mencapai 200 derajat Celcius. Aksi diretif menjaga agar suhu tidak berlebih atau naik turun saat bersosialisasi. Proses ini semuanya itu berlangsung berulang-ulang dalam waktu sangat cepat hingga suhu stabil sesuai set point. Contoh lainnya yaitu pada pedal gas yang ditekan lebih dalam ketika kecepatan jauh dari target
adalah aksi proporsional, yaitu menyesuaikan pedal secara halus sampai benar-benar stabil di kecepatan target adalah aksi integral. Mengantisipasi saat mobil akan melewati kecepatan target dapat dan mengurangi injakan gas lebih awal adalah aksi diuretik. Kelebihan kekurangan pada PIT yaitu bisa sederhana dan mudah diimplementasikan, bisa diterapkan di berbagai perangkat industri maupun elektronik rumah tangga. Robust artinya dapat tetap bekerja meski ada perubahan beban atau gangguan, mampu memberikan respon cepat, menghilangkan error, steady state, serta menekan overshoot. Itu tadi itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya itu proses tanding parameter KP, KI, dan KT cukup sulit dan membutuhkan waktu. Parameter yang salah dapat menyebabkan sistem lambat atau tidak stabil. Resiko integrator windup yaitu ketika error berakumulasi terlalu besar sehingga menyebabkan AC kontrol yang berlebih. Sensitif pada noise pada sensor. Meski begitu, saat ini PID itu masih menjadi pilihan utama ya di dalam dunia industri karena fleksibilitas dan efektivitasnya. Kesimpulan, yaitu sistem kontrol pada dasarnya berfungsi untuk menjaga agar output selalu sesuai dengan set point meskipun terhadap gangguan. PID adalah menjadi pilihan populer karena mampu menggabungkan respon cepat, deteksi error, dan stabilitas. Meskipun sederhana dan efektif, keberhasilan mengimplementasi PID sangat bergantung pada pemahaman terhadap fungsi masing-masing komponen serta kemampuan melakukan planning parameter dengan tepat. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem PID. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.